البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan berhubungan dengan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala tentang penafian beberapa hal yang dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu al-hudud, wal-ghayat, wal-arkan, wal-a'dha, wal-adawat. Yang inti dari penafian tersebut yaitu penegasan bahwasanya ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang tidak sama dengan makhluk. Ini harus senantiasa ditegaskan, diulang-ulang, apalagi ketika kita berbicara dan sedang menjelaskannya di hadapan awamun nas. Baik, harus diulang-ulang terus bahwasanya ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah, ya kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan keagungan Allah yang tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Walaupun penyebutannya sama. Sifat mendengar kita tetapkan bagi Allah, tapi mendengar yang sempurna, berbeda dengan pendengaran makhluk. Sifat melihat, maka melihatnya Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan melihatnya makhluk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat dengan penglihatan yang sempurna, yang tidak ada cacat dan celah. Semuanya terlihat bagi Allah. Naam, dalam kondisi terang maupun gelap, yang besar maupun yang kecil, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Demikian seterusnya dalam menetapkan sifat-sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kemarin terakhir berhubungan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lima khalaqtu biyadayya. Nah, awal dari ayat ini bagaimana indak Talha? Nah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala kepada iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dalam ayat Al-Quran ini Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan dua tangan baginya. Berarti ini sifat bagi Allah. Di antara sifat-sifat Allah adalah apa? Dua tangan. Tapi sekali lagi kita menetapkan tangan tersebut tangan yang sesuai dengan keagungannya. Tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita juga apa? Berandai-andai membagaimanakan bagaimana sih tangan Allah. Tidak boleh. Dan bahkan bertanya-tanya tentang itu, nah, dilarang. Ya, kita tetapkan tangan, ya tangan, tapi tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menyamakan dengan makhluk-makhluk yang ada. Yang jelas sifat tangan yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walakin la yuqalu li hadha sifati innaha a'dha aw jawarih aw adawat aw arkan, li'anna rukna juz'ul mahiyah. Nah, sebelumnya belum dibaca? Mana?
Baik. Berarti kita lanjutkan, wala dalila lahum fi qoulihi ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Demikian pula tidak ada dalil bagi mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ini. Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menciptakan bagi mereka perkara-perkara yang telah diciptakan oleh tangan-tangan kami. Nah, dalam artian makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan tangannya. Nah, berupa an'am, binatang-binatang ternak. Fahum laha malikun. Nah, kemudian mereka itu diberi penguasaan atas makhluk-makhluk yang Allah ciptakan tadi. Mampu menguasai hewan-hewan ternak, memanfaatkannya. Nah, di sini tidak ada dalil bagi orang-orang yang menegaskan bahwasanya tangan dalam ayat-ayat Al-Quran bermakna kudrah. Kenapa? Li'annahu ta'ala jama'al aidi lama adhafaha ila dhamiril jama' liyatanasab al-jam'an. Ya, liyatanasab al-jam'an. Al-lafdiyani lidalalati alal milki wal azamah. Walam yakul aidi mudhafan ila dhamiril mufrad wala yadaina bi tathniyatil yadi mudhafan ila dhamiril jama'. Falam yakun qauluhu mimma amilat aidina nadhiru qaulihi lima khalaqtu biyadai. Nah, sekarang masalahnya, ikhwan. Nah, kalau dalam ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai ini datang dalam bentuk mutsanna, tidak mungkin ini dimaknakan ke makna kudrah, bahwasanya kudrah Allah itu hanya dua. Nah, tidak mungkin. Makanya yadai harus kita tetapkan itu tangan. Maknanya tangan, tidak boleh kita palingkan ke makna lain. Nah, mereka dari kalangan Jahmiyah akan mengatakan, lalu bagaimana dengan ayat awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Apa makna aydina di sini? Nah, di sini Allah datangkan dalam bentuk jamak aidi. Nah, tatkala diidhafahkan kepada dhamir jamak aydina. Untuk apa? Untuk menyelaraskan dua jamak. Ya, karena na itu dhamir jamak, maka yang selaras ya apa? Ya, aidi. Nah, al-lafdiyan lidalalati 'alal milki wal 'azamah. Ya, dua lafaz ya untuk menunjukkan atau agar taib bentuknya itu selaras, ya, dua-duanya bentuk jamak untuk menunjukkan atas kepemilikan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak katakan aidi diidhafahkan kepada dhamir mufrad. Tidak pula Allah katakan yadaina mutsanna yang diidhafahkan kepada dhamir jamak. Ini apa? Ini dari sisi balaghah. Nah, untuk apa? Tanasub, untuk menyelaraskan dua bentuk jamak, ya, jamak aidi dan dhamir na. Dan tentunya tidak sama antara apa mimma amilat aidina dengan apa lima khalaqtu biyadai. Sehingga tidak ada dalil untuk memalingkan lafaz yadun ke makna kudrah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an rabbih azza wa jalla hijabuhu nur walau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan sifat yang lain pula, yaitu hadis hijab Allah itu berupa cahaya. Hijabuhu nur. Telah kita lewati bahwasanya cahaya, ikhwan fillah,
an-nur, ada nur yang itu adalah makhluk dan ada nur yang itu merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun nur yang itu adalah hijab, antara Allah dengan makhluknya, maka ini makhluk atau bukan makhluk? Hendak Ismail, makhluk. Ya, nur yang merupakan hijab, cahaya yang itu adalah hijab, itu adalah makhluk. Kenapa? Karena diterangkan oleh Nabi, walau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhi. Seandainya nur ini atau hijab ini disingkap, maka sungguh pancaran cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala akan membakar semua perkara-perkara yang menjadi akhir penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua makhluk akan hancur, terbakar. Di sini penetapan dua nur yang merupakan hijab dan nur yang itu adalah subuhatu wajhi, yang itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi inti dari hadis ini kira-kira apa? Yaitu penetapan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajah yang sesuai dengan keagungannya, tidak boleh kita bagaimanakan, tidak boleh kita samakan dengan wajah makhluk. Nah, setelah kita tahu ya kawan, tentang beberapa sifat-sifat yang diistilahkan oleh para ulama dengan sifat khabariyah. Ini sifat-sifat khabariyah. Tangan, wajah, kemudian qadam. Baik. Nah, ini sifat-sifat khabariyah. Walakin la yuqalu li hadhihi sifati innaha adha, akan tetapi tidak boleh dikatakan untuk sifat-sifat ini itu adalah apa? A'dha, anggota tubuh, tidak boleh. Au jawarih au adawat, a'dha dan jawarih sama. Tidak boleh kita katakan itu adalah anggota tubuh Allah, tidak boleh. Harus dijauhi hal ini. Au adawat atau arkan atau bagian-bagian, maksudnya apa? Pelengkapan Allah atau apa? Bagian-bagian dari Allah. Kenapa? Tidak boleh. Li'anna rukna juz'ul mahiyah. Dikarenakan rukun itu adalah bagian dari apa? Dari inti suatu perkara. Bagian saja berarti bisa terpisah. Baik. Wallahu ta'ala huwal ahadus samad la yatajazza. Dan Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Esa, yang merupakan tempat semua hamba-hamba ini menggantungkan harapan-harapannya. Zat yang diarahkan permintaan kepadanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa ini la yatajazza, tidak bisa kemudian dibagi-bagi. Tidak boleh dibagi-bagi. Ada bagian ini, bagian itu. Tidak tersusun dari unsur-unsur tertentu, tidak. Tidak boleh kita tetapkan itu. Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah dan Maha tinggi Allah. Wal a'dha'u fiha ma'na tafriqu wal a'dha'u fiha ma'na tafriqi wa ta'diyah. Dan a'dha', ikhwan, penetapan a'dha', bagian-bagian dari Allah. Padanya apa? Makna tafriq, yaitu menunjukkan ada makna apa? Terpisah-pisah, ya kan? Kita ini ya kawan, kita bagian tubuh kita, ada tangan, ada kaki, ada mata. Ini kan sesuatu yang bisa dipisah-pisah. Paham? Dan bagi Allah tidak boleh kita tetapkan bahwasanya itu adalah bagian dari Allah. Ketika kita menetapkan sifat tangan, tidak boleh kita katakan itu adalah bagian dari Allah, tidak boleh. Tapi kita katakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai. Berhenti di situ, tidak boleh dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana, dengan pertanyaan-pertanyaan kok bisa, dan seterusnya. Karena akan terjatuh dalam penyimpangan nantinya. Syaitan akan menggiring kepada kesesatan. A'dha ini terkandung padanya makna tafriq. Demikian pula ta'diyah dari adwun. Yaitu apa? Terkandung padanya apa? Anggota, pemaknaan bahwasanya itu anggota tubuh yang bisa dipisah-pisah.
Ta'ala Allahu 'an dzalik, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Jadi intinya tidak boleh kita menetapkan sifat-sifat itu dikatakan sebagai a'dha atau jawarih atau adawat atau arkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini? Nah, makanya ditegaskan oleh Imam Tahawi peniadaan semua ini. Wa min hadzal ma'na qauluhu ta'ala alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Yang semakna ya, penggunaan makna seperti ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala alladzina ja'alul qur'ana 'idhin, yaitu orang-orang yang menjadikan Quran itu terserai-berai. Ini celaan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang apa? Yang mereka membentur-benturkan Al-Qur'an. Qala wal jawarihu fiha ma'na al-iktisabi wal intifa'. Dan jawarih padanya terkandung makna iktisab dan intifa', yaitu memperkerjakan, menggunakan anggota tubuh dan mengambil kemanfaatan. Menunjukkan ada kebutuhan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, sehingga ini juga batil, tidak boleh kita tetapkan bagi Allah. Karena Allah tidak butuh kepada siapapun. Tapi semua yang ada itulah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal adawat hiyal alat allati yuntafa'u biha. Demikian pula adawat, maksudnya adalah alat-alat, sarana-sarana yang diambil kemanfaatan dengannya. Fi jalbil manfaati wa daf'il madharah, dalam usaha mengambil kemanfaatan dan menolak kemandaratan. Ini pun jelas maknanya batil kalau dinisbahkan kepada Allah. Wa kullu hadhil ma'ani muntafiyatun 'anillah, dan semua makna-makna ini tertiadakan dari Allah. Tidak boleh kita tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Walihada lam yarid dzikruha fi sifatillahi ta'ala. Oleh karena itulah tidak datang penyebutannya di dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fal alfadhu syar'iyyatu sahihatul ma'ani salimatun minal ihtimalatil fasidah. Ini digaris bawahi dengan penegasan. Nah, kenapa kok kita butuh ikhwan konsisten menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i? Kalau ada lafaz syar'inya, ngapain kita gunakan lafaz-lafaz yang datang belakangan? Tayyib. Ya, lafaz syar'i itu maknanya sahih. Nah, maknanya sahih. Mesti itu. Kalau itu lafaz syar'i jelas maknanya sahih. Nah, dan selamat dari kemungkinan-kemungkinan yang apa? Yang fasidah, kemungkinan-kemungkinan yang rusak. Makanya hendaknya seorang muslim konsisten menggunakan lafaz-lafaz syar'i pada hal-hal yang memang datang pelafatan seperti itu. Salat, kita katakan salat, bukan sembahyang. Nah, salat ya datang dalam syariat kita namanya salat. Untuk apa kita Kita gunakan lafaz lain, sembahyang. Sembahyang. Ya, menyembah yang siapa? Ya. Ini lafaz yang tidak syar'i. Karena memiliki kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Karena apa? Selain kaum muslimin juga melakukan sembahyang, ya, buat. Nah, sehingga gunakan lafaz yang syar'i, salat. Nah, kemudian, hal-hal yang lain. Baik, kalau mampu bagus. Saum, siam, ini lafaz syar'i. Baik, kemudian juga yang jelas sekarang pada zaman sekarang dimunculkan lafaz-lafaz datang baru, misalnya menyatakan kafir. Kafir itu lafaz syar'i, datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala penyebutannya dengan kafir, juga dalam hadis kafir namanya. Kemudian dibuat non muslim. Ini ada kemungkinan-kemungkinan yang enggak betul. Kemungkinan yang fasid. Ingin ditarik ke sana kemari. Baik. Ini kaidah, ikhwan, bahwasanya semua lafaz-lafaz yang syar'i itu mesti maknanya sahih dan selamat dari kemungkinan-kemungkinan yang rusak. Fakadzalika yajibu alla
yu'dala 'anil alfadhi syar'iyyah nafyan wala itsbatan li'alla yuthbata ma'na fasid. Li'alla yuthbata ma'nan fasidun aw yunfa ma'nan sahihun. Demikian pula wajib untuk seseorang tidak beralih dari lafaz-lafaz syar'i dalam penafian maupun penetapan. Ketika kita menetapkan, harus gunakan penetapan dengan lafaz syar'i. Ketika menolak juga gunakan penolakan dengan lafaz yang syar'i. Apalagi dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Agar tidak ditetapkan makna yang rusak dari lafaz yang didatangkan belakangan. Kalau bukan lafaz syar'i, ya kawan, kita terkadang menganggapnya itu bagus, benar, tapi ternyata terkandung padanya makna yang rusak, makna yang jelek. Atau sebaliknya, ketika menggunakan lafaz selain yang datang dalam syariat, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, akan ditiadakan makna yang sahih. Ditiadakan makna yang sahih. Dan ahlul batil bermainnya di sini, bermain dalam lafaz. Ingin berusaha memperindah sesuatu yang buruk dan memperburuk sesuatu yang indah, yang bagus. Riba, datang lafaz syar'i riba. Datang lafaz syar'i riba. Tapi kemudian dibuat lafaz yang datang belakangan dalam bahasa Arab dinamakan faedah. Riba dinamakan faedah, gimana? Dalam bahasa kita dinamakan bunga. Dinamakan bunga, padahal riba adalah perkara yang sangat buruk, terlaknat pelakunya, tapi dinamakan bunga untuk mempercantik, memperindah. Wa kullu hadhil alfadhi al-mujmalati urdatun lil muhaqqi wal mubtil. Dan semua lafaz-lafaz yang masih global ini yang bisa ditarik ke kanan ke kiri, bisa diputar balikkan maknanya, ini menjadi menjadi urdah lil muhiq wal mubtil, menjadi peluang untuk dipergunakan oleh yang hak maupun yang batil. Makanya maknanya harus diperinci dulu sebelum kita mensikapi. Lafaz-lafaz yang sifatnya seperti ini, ya kawan, kita mau mensikapinya, baik menolak atau menetapkan, harus minta perincian. Maksudmu apa? Maksudnya apa dulu? Kalau maksudnya benar, ya kita akui. Kalau maksudnya batil, ya kita tolak. Ini penting. Sebelum kita mengomentari, sebelum kita memberikan komentar, harus minta perincian. Maknanya apa? Maksudmu apa? Baru kemudian kita komentari. Apalagi di zaman sekarang. Qala wa amma lafdzul jihah. Kemudian sekarang masuk ke lafaz yang mujmalah berikutnya, kawan. Adapun lafaz jihah, yaitu arah. Faqad yuradu bihi ma huwa mawjudun wa qad yuradu bihi ma huwa ma'dum. Ini. Ketika ahli sunnah menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arsy. Mana istiwa Mana istiwa itu Indah Karim? Ala wartafa'a, tinggi. Bermakna tinggi. Berarti Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Tidak boleh diartikan dengan bersemayam. Karena pemaknaan istiwa dengan bersemayam ini pemaknaan yang tidak datang. Penegasannya dari para salaf, bersemayam itu ada makna tambahan dari sekedar tinggi. Ini harus dipahami. Sehingga pemaknaan dalam bahasa Indonesia bersemayam ya memang menimbulkan persepsi yang salah dalam sifat ini. Kalau dari para salaf, mereka memaknakan istiwa yaitu ala wartafa, yaitu bermakna tinggi, di atas. Berarti ketika ahli sunnah menetapkan sifat istiwa bagi Allah di atas arsy, berarti Allah tinggi di atas arsy-Nya. Apakah kemudian di situ berarti menetapkan jihah bagi Allah, menetapkan arah bagi Allah? Ini
harus kita pintar-pintar mensikapi maksud arah itu apa. Karena sebagian orang besar Asy'ariyah, ikhwan, kalangan Asy'ariyah, mereka tidak mau menetapkan sifat tinggi bagi Allah, bahwasanya Allah itu di atas, tidak mau. Kenapa? Karena berkonsekuensi menetapkan suatu arah bagi Allah. Padahal kalau Allah ada pada suatu arah, berarti arah itu melingkupi Allah, berarti apa? Allah terlingkupi oleh arah itu. Ini tidak benar menurut mereka. Makanya kita butuh merinci maksud jihah itu apa, arah itu bagaimana maksudnya. Kenapa? Karena terkadang jihah itu, arah itu bisa apa? Arah untuk sesuatu yang sifatnya maujud, dan arah yang apa? Yang sifatnya ma'dum, arah yang sifatnya ma'dum, tidak ada. Tidak ada di situ para makhluk. Wa minal ma'lum annahu la mawjuda illa al-khaliq wal makhluk, dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya tidak ada sesuatu yang ada. Gimana ya? La mawjud, ya tidak ada mawjud di tidak ada mawjud kecuali dua jenis, ya Pak. Mawjud itu dua jenis tok. Mawjud itu sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada itu intinya dua jenis, yaitu al-khaliq dan al-makhluk. Al-khaliq yaitu penciptanya, makhluk itu yang diciptakan. Dan kita semuanya masuk kategori makhluk. Nah, kalau demikian, fa in urida bil jihati amrun mawjudun ghairullahi ta'ala kana makhluqan. Kalau dimaksudkan dengan jihah itu, dengan arah itu adalah apa? Sesuatu yang ada selain Allah, maka itu berarti apa? Makhluk, ya kan? Sesuatu yang ada selain Allah mesti makhluk. Berarti Allah tidak mungkin ada pada makhluk. Paham? Allah tidak mungkin menyatu pada makhluk, atau Allah tidak mungkin berada di dalam makhluk. Karena ini akan berkonsekuensi keyakinan wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti. Keyakinan sesat. Nah, wallahu ta'ala la yahsuruhu syai'un wa la yuhitu bihi syai'un minal makhluqat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatasi dengan sesuatu, tidak terbatasi dengan arah, dan juga apa? Tidak dilingkupi oleh sesuatu dari kalangan makhluknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, zat yang maha agung. Nah, ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah dari terlingkupi oleh sesuatu dari kalangan makhluknya. Makanya kalau dimaknakan dengan arah itu adalah arah yang diisi oleh makhluk, yang berupa makhluk, maka apa? Tidak mungkin ditetapkan jihah bagi Allah. Paham? Sekarang wa in urida bil jihati amrun adami wa huwa ma fawqal alam falaysa hunaka illallahu wahdah. Naam. Kemudian apabila diinginkan dengan jihah itu adalah amrun adami, sesuatu yang sifatnya adam. Nah, sesuatu yang sifatnya adam, maka yaitu apa? Sesuatu yang di luar alam, di luar alam, yang tidak ada di sana kecuali Allah. Nah, taib, fa idza qila innahu fi jihah bihadzal i'tibar fa huwa sahih. Maka apabila dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada pada arah tersebut, maka jika maknanya ini itu adalah sahih, yaitu arah atas, tapi apa? Terpisah dari para makhluk. Arah atas tapi terpisah dari semua makhluknya. Tidak ada di arah tersebut makhluk. Demikian pula arah tersebut tidak melingkupi Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya apa? Kalau ingin mudah, tidak ruwet, ya kita tinggal meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Itu. Terpisah dari makhluknya. Sudah. Munculnya keruwetan-keruwetan dalam akidah asma wa sifat. Kenapa, ikhwan? Karena munculnya berbagai macam syubhat dari ahlul bidah, sehingga butuh untuk dibantah. Akhirnya ketika para ulama membantah mereka, banyak yang tidak paham jadinya.
Wa ma'nahu annahu fawqal alam haitsu intahatil makhluqat. Maknanya bahwasanya Allah itu di atas alam ini di mana sudah tidak ada makhluk lagi. Itu. Terus bagaimana ya? Jangan dibayangkan. Tidak boleh dibayangkan, tidak boleh bertanya bagaimananya. Intinya itu. Fahuwa fawqal jami', sehingga Allah Subhanahu wa taala itu di atas semuanya, alin alaihi, tinggi di atas mereka. Tidak ada satupun yang kemudian menyamai Allah dari sisi tingginya. Naam. Wa nufatu lafdil jiha alladziina yuriduna bidzalika nafyal ulu yadhkuruna min adillatihim annal jihati kullaha makhluqah wa annahu kana qabla al jihad. Dan golongan yang menolak penetapan jihad, penetapan arah bagi Allah, yang mereka inginkan adalah menolak sifat tinggi ini, maka jangan terkecoh. Ahlul bidah, Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, semuanya ikhwan, mereka tidak mau menetapkan sifat tinggi bagi Allah, bahwasanya Allah itu zat yang maha tinggi, naam, di atas arsy-Nya. Tidak mau mereka menetapkan. Kenapa? Karena tadi alasannya. Di antara dalil mereka apa? Karena arah itu semuanya makhluk menurut mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ada sebelum adanya arah. Wa anna man qala innahu fi jihatin yalzamuhul qaul bi qidami syai'in minal alam. Dan orang yang mengatakan bahwasanya Allah ada pada suatu arah mengharuskan untuk mengatakan ada sesuatu yang mendahului Allah. Dan dari unsur alam ini ada yang mendahului Allah. Ini tentunya batil, tidak boleh kita tetapkan. Au annahu kana mustaghniyan 'anil jihadi tsumma sara fiha, atau kemungkinan kedua Allah awalnya tidak butuh kepada arah kemudian menjadi butuh kepada arah. Ini juga kemungkinan yang batil, tidak boleh kita terima. Nah, karena alasan-alasan inilah orang Mu'tazilah akhirnya tidak mau menetapkan sifat ketinggian bagi Allah, bahwasanya Allah itu tinggi di atas arsy-Nya, tidak mau. Cuman apa? Awalnya dari apa? Berpikir terlalu dalam, mengedepankan akal. Dipikir-pikir, akhirnya jatuh dalam kebatilan, ditimbulkan oleh syaitan was-was. Tapi kalau kita mengikuti metode para sahabat yang diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Naam, Ar-Rahman itu tinggi di atas arsy-Nya. Sudah mereka terima. Tinggi ya tinggi. Dan Allah Maha tinggi, terpisah dari makhluknya. Karena apa? Karena Dia Al-Khaliq, Zat yang Maha Pencipta. Dalam keadaan Allah tinggi tersebut, Allah senantiasa dekat juga dengan makhluknya. Gimana? Nah, karena apa? Allah mengilmui semua yang dilakukan. Allah apa? Nah, mengetahui semua yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Jadi Allah tinggi di atas arsy-Nya sekaligus dekat dengan makhluk-makhluk. Nah, inilah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil alfadhu wa nahwaha innama tadullu ala annahu laisa fi syai'in minal makhluqat. Dan lafaz-lafaz ini serta yang semisalnya hanyalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah ada pada makhluk, di dalam makhluk-makhluknya. Laisa fi syai'in minal makhluqat. Allah itu tidak ada pada sesuatu dari makhluk-makhluk ciptaannya. Di sini juga apa? Bantahan secara telak untuk akidah apa? Akidah hululiyah yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluk. Akidah kalau bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti. Wa sawa'un summiya jihatan aw lam yusamma. Sama saja apakah dinamakan dengan istilah jihad atau tidak dinamakan. Wa hadza hakun, dan ini hak. Bahwasanya Allah tidak ada pada sesuatu pun dari makhluk-makhluknya. Walakinnal jihata laisat amran wujudiyan bal amrun i'tibariyun. Akan tapi jihad ini bukanlah sesuatu perkara yang ada, akan tapi sekedar apa? Perkara i'tibari. Apa maksudnya akhwan? Naam, yaitu i'tibari itu qad takunu makhluqah wa qad takunu ghairu makhluqah.
Wala syakka annal jihadi la nihayata laha wa ma la yujadu fiha wa ma la yujadu fima la nihayata lahu falaysa bimawjudin. Tidak syak bahwasanya arah-arah itu tidak ada akhirnya. Arah itu kalau kita mau berpikir-pikir, arah itu kan tidak ada nihayahnya, tidak ada akhirnya, man. Atas ya terus atas, tidak ada akhirnya. Ke bawah, kanan atau ke utara, selatan, dan semua arah ini, arah yang 6, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Nah, makanya dinamakan amrun wujudiyun. Ya, bisa berupa makhluk, bisa berupa selain makhluk. Nah, arah yang masih di situ ada makhluk ya. Tapi kalau amrun adami, yaitu sesuatu yang memang di luar alam. Nah, taruhlah demikian, maka itulah yang disebut dengan jihah adamiyah. Wa ma la yujadu fi ma la nihayata lahu falaysa bimawjudin. Dan apa saja yang tidak didapati pada perkara yang tidak ada akhirnya, maka itu sebenarnya tidak ada. Perhatikan apa maksudnya ini. La syakka anal jihati la nihayata laha wa ma la yujadu. Ya, sama toh? Hah? Wa ma la yujadu fiha la nihayata lahu falaysa bimawjudin, gitu. Nah, fiha, coba perhatikan cetakan yang lain. Berarti kalau demikian, perhatikan cetakan risalah juga. Wa ma la yujadu fiha la nihayata lahu. Perhatikan. Nah, ini maknanya lebih jelas. Apa-apa yang tidak didapati padanya, yaitu pada arah ya bil jihad maksudnya, yang tidak ada akhirnya, maka berarti itu tidak ada, ya kan? Paham? Sesuatu yang tidak ada di suatu arah berarti yang tidak ada. Paham? Karena arah itu tidak ada akhirnya. Kalau sesuatu itu tidak didapati pada suatu arah, maka berarti tidak ada. Paham maksudnya? Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya di mana, karena ini pertanyaan juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah beliau telah tegaskan ketika jawaban budak perempuan ketika ditanya itu fis sama, beliau menyetujuinya. Makna fis sama bukan bukan di langit, bukan di langit atau di dalam langit, tidak. Nah, jadi kalau memaknakan Allah fis sama, Allah di langit, itu salah. Nah, taib, maknanya fis sama, yang pertama makna yang hak, Allah di atas, gitu saja. Berarti fi di situ bermakna fi, as-sama bermakna sesuatu yang di atas kita, yaitu Allah fis sama, maksudnya Allah itu di atas. Dah, selesai. Atas itu kan enggak ada akhirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala atasnya adalah atas di mana sudah tidak ada makhluk lagi. Naam, taib, yang tidak ada akhir. Sudah tidak ada akhir, terpisah dari para makhluk. Naam. Atau makna kedua, fis sama maksudnya fi ini bermakna ala, yaitu alas sama, berarti di atas langit. Berarti di atas langit-langit kita ini, Allah di atas, yang tidak ada ujungnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Pemaknaan dalam masalah asma wa sifat memang butuh seseorang ikhwan berhati-hati padanya sehingga tidak menimbulkan salah paham tadi. Nah, ini bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang lainnya tentang kalimat jihah. Jadi jihah itu ketika ingin menetapkan jihah itu ditetapkan atau tidak ditetapkan, kita tanya dulu apa maksud jihah yang kamu inginkan.
kalau jihah yang kamu maksud itu adalah makhluk, kita katakan iya memang Allah tidak ada di dalam makhluknya. Tidak mungkin Allah di dalam makhluk, karena Allah zat yang maha agung. Tidak mungkin makhluk lebih besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang dimaksud jihah itu adalah apa? Nah, arah yang tidak mungkin bisa dikira-kirakan, dalam artian tidak sifatnya sesuatu yang adami, yang tidak ada akhirnya, maka kita tetapkan bahwasanya Allah itu di atas. Nama Allah itu di atas, tinggi di atas arsy-Nya secara khusus. Nah, ini dipahami. Barakallahu fikum. Nasallallahu taufiq wassadat walhamdulillahi rabbil alamin.